Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ciris. Di video ini kita akan kembali membahas mengenai Rust Programming dan kita akan membuat extension method untuk semua integer dan juga float. Jadi untuk tipe data integer atau angka dan float, tipe data float pada Rust Programming. Nah, kita akan langsung buat sebuah project. Saya akan buat project di desktop saya. Oke, saya akan buat sebuah project dengan menggunakan cargo new extension angka. Saya akan berikan nama x angka. Oke, saya akan aktifkan direktorinya x angka. Oke, saya sudah ada di project yang baru saja kita buat dengan menggunakan cargo. Di situ Anda bisa lihat kita sudah punya cargo toml dan juga satu folder namanya src yang sudah berisi kode program ya, main.rs yang dibuat secara otomatis oleh cargo. Nah, saya akan buka dengan menggunakan editor. Kalian bisa gunakan editor apapun favorit kalian. Saya akan menggunakan Vim di sini. Nah, di sini sudah ada satu file dengan nama main.rs di folder src. Saya akan buat sebuah angka di sini, sebuah variabel bertipe angka. Saya akan berikan nama 6 dengan nilai misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, secara default tipe data ini adalah i32 ya. Bisa kalian lihat di sini i32. Ini ya, variabel tipenya i32. Nah, kita bisa secara eksplisit memberikan tipe data yang kita mau. Misalnya kalau kalian mau unsigned 32 atau 64, tapi saya akan biarkan saja secara default seperti ini, tipe datanya i32. Nah, yang ingin saya lakukan adalah saya ingin mengambil angka paling terakhir dari variabel 6 ya, yang nilainya adalah 12.345. Saya ingin ambil angka yang terakhir yaitu 5. Jadi di sini last, saya akan buat variabel last 6 dan saya ingin menggunakan fungsi pop untuk melakukan pop ya, atau untuk mengambil angka yang paling terakhir di variabel yang saya punya di sini. Nah, tentu saja kalau kita lakukan seperti ini akan terjadi error. Kenapa? Karena tipe data angka i32 pada standar library Rust tidak memiliki fungsi pop. Tidak ada fungsi pop ya pada tipe data i32. Tapi dengan menggunakan trait pada Rust, kita dapat membuat extension method untuk tipe data yang ada di standar library ataupun library lain. Kita bisa membuat asalkan trait tersebut didefinisikan di dalam program kita, di dalam project kita ya. Jadi kita dapat menggunakan extension method dengan menggunakan trait pada Rust. Oke, jadi saya mau program kita itu seperti ini. Dan hasilnya adalah ini saya gunakan print saja. Print last. Seharusnya ini akan print angka 5 ya. Nah, tentu saja program kita akan error karena kita belum punya fungsinya atau belum membuat extension method untuk tipe data i32. Nah, kita akan buat di sini, saya akan buat sebuah file baru dengan nama lib. Oke, lib.rs, dan saya akan buat sebuah trait. Jadi public trait, namanya adalah extension angka. Dan saya akan definisikan sebuah signature ya. Jadi trait itu nantinya berisi signature fungsi yang harus diimplementasikan. Nah, saya akan buat di sini fungsi namanya pop ya, pop self. Kemudian nilai kembaliannya adalah self. Oke. Dan kita akan melakukan implementasi untuk
trait extension angka yang sudah kita buat di sini, trait-nya, untuk tipe data i32 yang ada di standar library Rust. Oke, jadi caranya adalah implement trait yang mau kita implement, yaitu extension angka for untuk i32 ya, yang ada di standar library Rust ya. Jadi kita bisa juga definisikan seperti ini, standar i32 primitif ya, standar primitif i32 ya. Kalau kalian mau lebih eksplisit, saya gunakan saja i32. Oke, nah editor saya di sini menampilkan error karena kita belum mengimplementasikan fungsi yang ada di trait ya. Di sini ada error message, not all trait item implements, missing pop ya. Jadi kita harus mengimplementasikan fungsi ini. Jadi ini saya copy saja, kita paste di sini. Dan kita harus definisikan di sini untuk fungsi popnya. Nah, untuk mengambil angka yang paling akhir, kita dapat menggunakan modulus ya. Kita dapat menggunakan modulus untuk mengambil angka yang paling akhir. Nah, di sini saya akan buat sebuah variabel namanya base. Nilainya adalah 10 as self. Jadi 10 as self ini adalah placeholder untuk tipe data di mana kita membuat implementasi ini. Dalam hal ini tipe data i32. Jadi bisa juga kita tulis seperti ini, i32. Tapi saya lebih suka menggunakan self ya. Oke, jadi kita sudah punya base, dan yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita tinggal mengkalkulasi dengan menggunakan modulus. Jadi let last self ini kita akan moduluskan dengan base. Dan kita kembalikan sebagai return value ya, last sebagai return value-nya. Atau bisa juga kita bisa juga menghapus definisi variabelnya dan langsung mengembalikan hasil dari self modulus base ya. Jadi ini. Oke, selanjutnya kita balik ke main. Di sini masih terjadi error. Kita harus import trait extension angka yang sudah kita definisikan di file lib.rs. Nah, di sini kita langsung saja use extension angka, yaitu nama project kita. Kita gunakan path definition ini double semicolon titik dua kali ya. Kemudian kita masukkan trait yang kita mau, yaitu extension angka yang sudah kita definisikan di file lib.rs. Nah, setelah kita import seperti ini, maka errornya akan hilang. Dan fungsi pop sudah bisa kita akses dari tipe data i32. Jadi ini sudah valid seperti ini. Bukan POW ya, pop. Oke. Nah, kita coba eksekusi program kita, cargo run. Dan di sini Anda bisa lihat hasilnya adalah 5 ya. Jadi kita sudah berhasil untuk melakukan kita sudah berhasil untuk membuat extension method pada Rust dengan menggunakan trait ya. Oke, selanjutnya saya juga ingin fungsi pop ini supaya dapat diakses di tipe data angka yang lain. Nah, Rust punya tipe data angka itu ada i32, ada i8, i16, ada i32, i64, dan juga i128 ya, yang paling besar ukurannya. Nah, selain
i8, i16, i32 sampai i128, Rust juga punya unsigned integer ya. Jadi ada u8, ini yang unsigned integer. Saya akan tuliskan saja di file lib. Oke, jadi Rust punya tipe data i8 sampai i128, juga ada u yang unsigned. Jadi u ini adalah untuk yang nilai positif saja, sedangkan yang i itu unsigned. Jadi angkanya itu bisa positif bisa negatif. Nah, ada juga yang u yang hanya positif, dan juga ada float. Float itu hanya ada dua tipe data, yaitu float 32 dan float 64. Oke, jadi ini adalah tipe data angka pada Rust. Nah, kita baru mengimplementasikan satu ya, yaitu i32. Kalau di sini saya ganti tipe datanya menjadi float misalnya, ini sudah ini saya tambahkan titik 0. Secara otomatis, secara default, Rust akan menganggap bahwa tipe data ini adalah tipe data float 64. Float 64. Ini kalian bisa lihat di sini ya, F64. Nah, program kita error dengan error message can't call method pop on ambiguous numeric type float. Di sini metode pop itu tidak ada atau tidak tersedia untuk tipe data F64 karena kita tidak punya implementasinya, dan di standar library Rust juga tidak ada ya implementasinya. Tapi kita punya trait extension angka, dan kita bisa membuat implementasi untuk float 64. Jadi di sini kita bisa buat satu lagi untuk misalnya float 64 seperti ini ya. Nah, sekarang kalau kita balik ke fungsi main, errornya hilang ya, dan kita dapat mengakses fungsi pop untuk tipe data F64. Oke, jadi kalau kita jalankan program kita run, nah hasilnya adalah 5. Oke. Berarti kalau kita ingin fungsi pop ini tersedia untuk semua tipe data unsigned integer, signed integer, dan juga float, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mengimplementasikan untuk semua tipe data ini ya. Oke, jadi yang harus kita lakukan adalah, ini akan saya copy paste. Ini akan saya ganti jadi i8, kemudian kita copy paste lagi, kita implementasikan untuk i16 dan seterusnya ya. Nah, di sini saya sudah punya implementasi untuk i8 dan i16, artinya kalau kita punya tipe data let age misalnya, ini tipe datanya unsigned age. Misalnya age 50 tahun, tipe datanya misalnya unsigned age. Nah, ini bisa kita akses let last L sama dengan age pop unsigned age. Oh, kita belum punya ya implementasi untuk unsigned age. Kita coba ganti tipe datanya jadi i. Ini seharusnya sudah bisa pop ya, ini ya pop. Kita coba tampilkan dengan menggunakan print line makro. Kita tes run. Oke, jadi ini 5, dan yang age nilai terakhirnya yang kita ambil dengan menggunakan fungsi pop, hasilnya adalah 0. Nah, kita dapat melakukan copas ya, copy paste program potongan implementasi ini untuk semua tipe data yang ada pada Rust, tipe data angka yang ada pada Rust ya, baik itu unsigned integer maupun signed integer dan juga float. Tapi ada cara yang lebih baik yang dapat kita lakukan ya untuk melakukan implementasi ini. Caranya adalah dengan menggunakan makro. Oke. Di sini saya akan buat satu makro.
kita akan menggunakan deklaratif makro, jadi jangan khawatir. Lebih simpel ya deklaratif makro dibandingkan dengan procedural makro pada RAS. Kita akan gunakan makro rules untuk deklaratif makro. Namanya adalah, saya akan berikan nama impl x angka. Ya, itu saja ya, impl x angka. Nah, di sini kita akan mengambil argumen, tapi sebelumnya saya akan copy. Jadi untuk implementasinya kita salin saja implementasi yang sudah kita buat ini. Kita salin di sini. Oops. Oke, dan untuk argumennya adalah di sini kita butuh identifier ya. Kita butuh identifier. Jadi saya akan berikan nama arg, tipenya adalah identifier ident. Kemudian kita tinggal ganti saja yang id menjadi arg. Kemudian kita ganti juga yang itu saja sih yang perlu kita ganti. Dan saya akan buat satu pattern di sini. Di sini kita sudah punya satu pattern, yaitu menerima satu argumen yang bertipe identifier ya, ident. Tapi saya akan buat satu lagi. Tipenya adalah identifier tetapi lebih dari satu ya. Untuk menggunakan identifier lebih dari satu, kita gunakan $sign seperti ini, buka kurung tutup kurung. Dan di sini kita gunakan tanda plus. Tanda plus ini artinya adalah satu atau lebih argumen. Nah, ada karakter yang lain yang dapat kita gunakan, yaitu tanda tanya. Tanda tanya ini artinya 0 atau 1 ya, 0 atau 1. Ada juga bintang. Bintang artinya 0 atau lebih dari 1, dan plus sign itu plus sign artinya adalah 1 atau lebih dari 1. Nah, yang kita butuhkan adalah plus sign. Kemudian saya mau pisahkan dengan tanda koma. Jadi di sini kita bisa tambahkan tanda koma di sini, atau mungkin bisa juga di sini. Oke, saya akan tambahkan di sini saja. Nanti kita lihat kalau terjadi error kita perbaiki. Oke, dan yang akan saya lakukan adalah saya akan memanggil macro rules impl extension angka, tetapi dengan satu argumen saja. Oke, jadi caranya adalah impl extension angka seperti ini. Dan kita masukkan argumennya adalah arg ya, seperti itu. Dan kita lakukan rekursif di sini dengan menggunakan sama ya, dengan menggunakan plus sign seperti sebelumnya. Oke, kita akan langsung saja memanggil makro impl extension angka yang sudah kita buat. Kita coba komen dulu ya kode program yang ini. Oke, dan kita gunakan semua tipe data angka dan juga float yang ada pada RAS ya. Jadi di sini saya tinggal masukkan i16, i32. Kita coba lihat apakah terjadi error. Error ya. Oh ya, kita harus gunakan titik koma di sini ya untuk mengakhiri potongan kode program di sini. Oke, jadi selanjutnya yang harus kita lakukan tinggal memasukkan semua tipe data angka pada RAS tanpa harus copy paste satu persatu ya. 128. Dan juga untuk unsigned kita bisa panggil dalam satu kali, tapi di sini saya akan bikin 2 kali eksekusi ya untuk makro impl x angka. Jadi yang ini yang unsigned, juga float ya, float 32 dan float 64. Kita hapus saja kode ini, kita nggak perlu. Oke, jadi kita sudah
sudah selesai membuat makro dan kita memanggil makro dengan memasukkan semua tipe data pada RAS. Nah, kalau Anda ingin melihat hasil kode program yang di-generate oleh makro import extension angka, kalian dapat menggunakan fungsi cargo expand. Tetapi kalian harus install dulu ya kalau belum terinstall. Untuk menginstal cargo expand, kalian gunakan perintah cargo install cargo expand. Jadi kalian gunakan perintah ini. Pastikan kalian terkoneksi ke internet karena cargo akan mendownload atau menginstal dari internet ya. Setelah kalian jalankan perintah cargo install cargo expand, kalian bisa mengeksekusi cargo expand untuk melihat hasil dari kode program yang di-generate oleh makro. Nah, di sini saya akan gunakan cargo expand lib. Nah, ini adalah semua kode program yang di-generate oleh makro yang kita buat di sini. Yang kita panggil dengan memasukkan semua tipe data RAS. Ya, jadi bukan semua tipe data, tetapi tipe data angka dan float pada RAS ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada import angka untuk semua tipe data, i8, i16, i32, unsigned egg, juga ada float 32, float 64. Oke. Nah, jadi ini sudah di-generate otomatis oleh makro. Jadi kita tidak perlu copy paste satu persatu. Oke, selanjutnya kita balik ke fungsi main dan seharusnya di sini semua tipe data sudah bisa kita gunakan. Misalnya kalau saya mau buat float di sini 23,0, saya bikin satu float lagi, float 32, float 64, float 32. Nah, semua seharusnya sudah bisa kita panggil fungsi pop ya, karena ini sudah bisa kita panggil fungsi popnya karena sudah kita implementasikan dengan menggunakan makro ya. X, Y, coba kita tes cargo run. Nah, sudah berhasil kita untuk membuat extension method untuk mengambil angka terakhir pada semua tipe data angka RAS. Oke. Baik, kita juga bisa menambahkan fungsi yang lain ya. Kalau kalian mau, kalian bisa tambahkan fungsi apa yang ingin kalian tambahkan ke tipe data angka, apakah itu signed maupun unsigned integer dan juga float. Kalian bisa tambahkan di sini ya, tambahan fungsi lainnya yang kalian mau. Kalian tinggal definisikan signature fungsinya, kemudian kalian implementasikan di sini ya, tinggal ditambah implementasinya untuk fungsi yang kalian inginkan. Di sini ya, kalian tinggal tambahkan saja di sini. Misalnya kalau Anda ingin menambahkan fungsi hello, misalnya di sini ya, hello, nilai kembaliannya tidak ada, kita bisa implementasikan di sini fungsi fn hello. Kalau saya simpan sebelum kita implementasikan, maka akan terjadi error seperti ini. Jadi kita tinggal tambahkan saja fungsi hello di sini. Misalnya print ini adalah angka bertipe misalnya stringify self. Oke, jadi saya baru saja menambahkan satu fungsi yang baru, yaitu hello, yang menampilkan teks ini adalah angka bertipe self ya.
Kita dapat menggunakan makro stringify untuk mengambil nilai dari identifier. Oke, kita coba di fungsi main. Misalnya di baris yang paling akhir saya buat sebuah tipe data, misalnya 1, 2, 3. Ini kita bisa panggil fungsi hello ya, yang baru saja kita buat. Hello seperti ini. Dan kalau kita eksekusi program kita cargo run, hasilnya adalah ini adalah angka bertipe self. Kita ganti bukan self tetapi arc ya, arc ya, yang ini arc. Oke, kita coba eksekusi lagi. Cargo run, ini adalah angka bertipe i32, 0. Seharusnya yang ini float ya, float 64. Kita coba tes. Cargo run, ini adalah angka bertipe float 64. Oke, demikian video ini. Kita dapat membuat trade, kemudian mengimplementasikannya untuk tipe data yang ada di standar library atau crate tertentu yang kalian pakai di project kalian. Dan kita dapat menggunakan makro untuk mengotomatisasi atau mengenerate kode program kita tanpa kita harus menuliskan semua secara eksplisit ya, implementasi yang kita butuhkan. Oke, demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna untuk Anda. Kalau ada yang Anda kurang paham dan belum mengerti ya terkait video ini, silakan kalian tanyakan saja di kolom komentar. Oke, terima kasih, sampai jumpa.